Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Muhammad Zulhab dari KPI 5D. Saya akan menjelaskan terkait ayat Al-Quran, dua ayat surat Ali Imran ayat 103 dan juga surat Al-Hujurat ayat 10. Ini merupakan tugas UAS daripada mata kuliah esensi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Untuk ayat yang pertama, Ali Imran ayat 103, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu semua, bihablillahi jami'a, kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan pernah bercerai-berai. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kepada kita selaku umat Islam untuk bercerai-berai daripada saudara muslim yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam dilarang keras. Kita mengaku bahwa Tuhan kita adalah Allah dan Rasul kita adalah Rasulullah, maka kita tidak boleh untuk bercerai-berai dan memutus tali persaudaraan dengan saudara muslim yang lainnya. Syekh Ismail Haqqi Al-Barshawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 171 menjelaskan penyebab terjadinya tafarrok atau berpecah belah ialah idh kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Maka Syekh Ismail Haqqi Al-Barshawi itu menjelaskan bahwa tidak boleh umat Islam itu berselisih, karena itulah penyebab daripada perpecahan. Dilanjut lagi dengan tafsir yang lain, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 121, beliau mengatakan fa innal firqata halakatun wali jama'atin najahun. Sesungguhnya perpecahan itu merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan itu merupakan sebuah keselamatan. Maka pola komunikasi yang harus kita ambil di dalam konteks daripada tafsir ayat ini adalah merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, mengilhami bukan menghakimi, menjadi pelopor bukan menjadi pelapor, memberi bukan bukan membenci. Gitu. Perpecahan merupakan sebuah kebinasaan, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka jikalau ingin selamat ya bersatu, jikalau ingin binasa berpecah. Kata negara kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. United we stand, divided we fall. Unity dividiamo firmamente noi guasiamo. Itu bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Cinanya seperti ini, acahe sebarse acahoja sebarse hakal ini kaleca. Itu bahasa Cina. Bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gitu. Itu untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu ikhwah, saudara semua. Kata siapa? Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 5 halaman 31. Beliau menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah ay ikhwatun fiddin. Kata Syekh Ahmad, umat Islam itu bersaudara. Saudaranya dalam ruang lingkup apa? Dalam ruang lingkup agama.
menekankan bahwa umat Islam dengan umat Islam yang lain itu harus peduli terhadap sesamanya. Jikalau ada yang kelaparan harus berusaha untuk memberinya. Jikalau kata itu yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada kaum Hajir dengan Ansor. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, disebutnya kaum Hajir hijrah kepada kaum Ansor. Ketika apa tanggapan kaum Ansor yang diajarkan Nabi? Hei wahai saudaraku yang dari kaum Muhajir, kalaulah kalian tidak punya pakaian, kami punya pakaian 2, pakailah pakaian saya. Kalau kalian tidak punya tempat, kami ada tempat kosong, pakai tempat saya. Itu yang diajarkan oleh Nabi, bahwa umat Islam itu bukan hanya sekedar saudara, tapi harus peduli terhadap sesamanya. Gitu. Itu yang dikatakan yang ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Marawi yang dari ayat Al-Hujurat 10 tersebut, bahwa hikmahnya adalah kedua ayat ini menekankan selama kita bertauhid kepada Allah dan meyakini bahwa Rasulullah adalah ajaran yang terbaik yang patut kita anuti, maka kita wajib menjauhi perpecahan dan mari kita bersatu padu dalam kebaikan, bersatu padu untuk kemajuan, karena persatuan adalah kemajuan dan perpecahan adalah sebuah kemunduran. Maka dari itu pesan hikmah daripada dua ayat tersebut adalah marilah kita sama-sama bersatu padu dalam kebaikan, bersatu padu dalam agama. Bahkan Nabi pun mencontohkan jangankan kepada umat Islam saja, Nabi peduli kok terhadap kaum kafir. Kata Nabi apa dalam hadisnya? Kata Nabi, hei barang siapa yang menyakiti kaum kafir dimi, maka dia sama dengan menyakitiku. Siapa yang menyakiti kaum kafir yang tidak memulai sakit terhadap umat Islam, sama dengan menyakitiku. Nabi sungguh menyayangi orang kafir, dilindungi oleh Nabi selama kaum kafir itu tidak memberontak, tidak Noel gitu paribasana gitu. Maka seperti pepatah Sunda itu, ketika dihadapkan dengan pertikaian, kami punya dua pilihan, antara keun antep kajen ngelehan atau sok anjing samodarna kaok edan, pan gitu bahasa kasar gitu kan. Maka Nabi itu merangkul gitu selama dia tidak Noel, tidak memulai terlebih dahulu gitu. Maka mari kita merajut persatuan dan kesatuan, khususnya dalam ruang lingkup keagamaan, umumnya dalam ruang lingkup kebangsaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini bagian daripada UAS Esensi Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kalian semua yang mendengarkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.